Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kita bersembah sujud, memuliakan namanya, berkarya, dan mengabdi. Saudara-saudara, kita hidup dalam satu dunia, dalam mana terjadi interaksi sosial, dalam mana pergeseran nilai makin menjadi, dalam mana pergeseran pun memungkinkan kita terluka, salah paham, perbedaan pandangan tidak jarang menyebabkan teralaminya ketegangan. Adakah itu terjadi juga di antara kita di sini, di dunia kita ini? Ya, di dunia kita ini. Di dalam Dia tidak ada yang tersembunyi. Karena itu marilah kita memohon pengampunan hanya kepada-Nya. Pujian, hormat, dan sembah dari kami umat kepunyaan-Mu yang bersyukur pagi yang indah ini di hari Minggu suci kudus dan mulia. Kami datang dengan pengucapan syukur, merasakan setiap penyertaan Tuhan. Kami boleh merasakan karena ada kuasa dan kasih sayang Tuhan yang sangat besar. Semua kami boleh terhimpun saat ini. Kami datang Tuhan membawa seluruh pengakuan dosa kami, karena dalam kehidupan kami seringkali kami diperhadapkan pada pergumulan hidup dan hidup kami serasa tanpa harapan. Seringkali kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Namun kami seringkali tergoda dengan tawaran duniawi, lebih mementingkan diri kami sendiri. Kami lebih congkak dan tambah sombong dengan setiap apa yang kami miliki. Kami tidak pernah sadar bahwa semua itu adalah berkat yang Kau hadirkan dalam kehidupan kami. Dan seringkali kami menjauh dari persekutuan-persekutuan yang memuliakan Engkau. Seringkali ada amarah, percecokan, tinggi hati, kekerasan dalam hidup kami. Semua hal-hal yang jahat seringkali ada dalam hidup kami. Pagi ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami dan kami letakkan di tata kudus-Mu, untuk rindu diubahkan oleh-Mu, disuci kuduskan oleh-Mu, dimurnikan oleh-Mu Tuhan. Kasihani kami manusia yang penuh dengan dosa ini. Beri belas kasihan-Mu kepada kami semua. Nyatakan terus kuasa-Mu bagi kami yang datang dengan penuh kesungguhan, memohon ampuni akan segala kesalahan kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi pendamaian atas setiap dosa-dosa kami. Sucikan, kuduskan, murnikan kami semua Tuhan, biar kami layak dan berkenan bagi-Mu. Kami datang bawa semuanya, semua pengakuan dosa kami, dari cara berpikir, bertutur kata, bahkan bertingkah laku. Kami datang bawa kepada kasihani kami dan ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengasihan, kami bawa kepada, karena dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendapatkan kasih yang sangat besar.
kesaksian imannya tentang jaminan Allah yang menyatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hati kami pagi yang indah ini merasakan kesukacitaan di dalam Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan. Yang sangat kami rindukan firman kehidupan yang akan menyapa kami semua pada pagi hari ini. Demi kuat kokohnya iman percaya kami, semua boleh terjadi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus yang memakai hamba-Mu pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam tuntunan Roh Kudus kami siap sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari kita membuka Alkitab Perjanjian Lama, Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Perjanjian Lama Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8 dengan judul perikop di dalam Alkitab, Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerah terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia kita
mendengarkan firman Tuhan. Salam sejahtera buat orang semua. Shalom. Damai di hati, sukacita ada di minggu kelima, karena orang mau masuk di bulan yang baru, bulan dari Oktober ke November. Dalam sukacita iman semua terhimpun pada pagi hari ini, mengingat firman minggu lalu kan, mengingat firman minggu lalu mengenai Paulus, ya. Paulus menggunakan analogi tubuh. Analogi tubuh ini untuk menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Kalau pada pagi hari ini salah satu panca indera yang kita miliki yakni lidah, ini lidah kan, punya fungsi banyak. Orang lidah ini satu, bagaimana orang bisa mengecap kalau ada sesuatu yang orang makan, orang mau rasa, orang mau kecap apa? Aduh manis, lu tolong maniskan itu mau mana ya? Memang anak ini dia pabrik gula, belajar begitu. Aduh ini masakan gue, terlalu tekanan sekali. Mana boleh hidup di tengah lautan nano, begitu. Orang jangan selalu kasih identikan sesuatu apa yang dirasa oleh lidah. Aduh, dia rasa apa pakai ini ya, toh? Kau mau tambah apa dan sudah tambah aja sedikit. Nah, ini lidah fungsinya untuk mengecap, tapi juga lidah ini mau membantu ketika orang makan mau punya itu makanan. Setelah itu lidah juga mau membantu untuk orang mau telan ini makanan. Jadi sungguh luar biasa ini fungsi lidah. Tapi juga lidah bisa melindungi orang mulut ini dari berbagai kuman. Dan lidah juga membantu sebagai alat komunikasi. Jadi orang mencerita tadi ini komunikasi terjadi. Saat ini sementara firman Tuhan boleh tersampaikan karena ada fungsi lidah sebagai alat komunikasi. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam menggunakan lidah, orang bilang orang harus apa? Hati-hati. Ada tuh lagu anak sekolah minggu tuh, tapi itu biasa anak sekolah minggu yang nyanyi akan tuh, hati-hati gunakan tanganmu, biasa begitu. Terus habis itu hati-hati gunakan kakimu. Tapi kalau pagi hari ini orang diingatkan untuk apa? Hati-hati menggunakan, kalau itu lagu mulut orang ganti dari lidah. Hati-hati gunakan lidahmu, hati-hati gunakan lidahmu. Bapa kita di surga memandang dengan cinta. Hati-hati gunakan lidahmu. Kenapa orang harus hati-hati menggunakan lidah? Tolong yang bertanya-tanya lewat lagu tadi ini. Kenapa kok usia hati motor lupa orang lidah kok? Memangnya anak lidah, kita lidah, gitu toh? Karena apa? Karena lidah, dengan lidah bisa terjadi pendamaian. Dengan lidah bisa terjadi sukacita. Dengan lidah orang bisa tersenyum. Dengan lidah orang bisa tertawa. Hihihi. Dengan lidah semua boleh terjadi. Tapi awas, hati-hati juga dengan lidah. Dengan lidah bisa terjadi percecokan. Dengan lidah bisa terjadi perpecahan. Dengan lidah juga bisa terjadi retak tangis. Cuma kata-kata orang bilang toh
yang tidak tahu apa, datang bulan. Saudara, ketika bulan, datang bulan dia. Padahal orang yang tahu orang ini jadi balai karena apa? Ada lidah, ada mulut yang berkata-kata sehingga membuat dia tersinggung, maka terjadilah orang bilang ada miskomunikasi, kan? Karena kata-kata itu setelah mau konfir, kita minta maaf, itu gua cuma karena kita ada baku sedu. Yang satu bilang, so itu kok kalau baku sedu lihat-lihat sedikit kok. Nggak pikir ini dia ada cubit sedikit mata DP tampil, itu besar sekali kalau toh. Jadi jangan coba-coba, apalagi dari toh cepat sekali dia kalau dari toh. Nah anak gua ganggu-ganggu pedih, mana tahu dia lagi tensinya tinggi toh. Nah ini karena lidah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita ingat juga ada syair yang tahun berapa, era 70-an itu Bob Totopoli kan toh, dengan satu kota ini penyanyi lagu keroncong yang agak sekali suara Hetikus Enda. Nah ada tulisan lagu yang begini, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung seribu cantik, lain di bibir, lain di hati. Bapak Ibu nanti banyak terus dulu, hayati dari setiap makna penggalan-penggalan dari syair ini. Begitu dalam maknanya. Dalam maknanya kenapa? Ada rasa kurang tanggung jawab yang sering orang alami, tapi ingat juga yang sering orang beki. Cuma karena kata-kata lain berbeda dengan hati. Mulut bilang begini, kata-kata suka luar, mati hati nyadar. Kita suka say maaf pada sungguh. Masa tak boleh? Tadi di situ suka say maaf. Setelah sekali bagaimana maksudnya Anda? Itu untuk bilang lain di bibir, lain di hati. Tuh lebih baik memang nyata-nyata hati durian, dapat dia memang DP duri-duri marcana hati kadondo. Tuh licin di luar, di dalam mana? Maduri, betul. Lebih baik nyata-nyata, teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tegur kalau memang orang sayang, kan? Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tema kuat kita ini, jadilah penyambung lidah Allah. Mari kita lihat siapa sebenarnya Amos itu. Amos bukanlah seorang anak dari nabi. Amos juga bukan anak dari seorang imam, bukan. Dia cuma orang biasa saja. Dikatakan dalam pasal 1, kalau orang lihat orang ke Amos pasal 1, Amos salah seorang peternak domba dari Tekoa. Peternak domba boleh dikatakan mungkin dia adalah gembala domba yang mengembalakan dari domba-domba tuh. Nih kalau semua masuk kandang bisa pakai dipetulkan, kasih masuk kandang supaya domba-domba yang tetap liar. Tentang Israel dan Tekoa, tentang Israel pada zaman usia dia Raja Yehuda, dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel 2 tahun sebelum gempa bumi. Tapi juga profesi
si Amos adalah dia pemungut buah ara. Buah ara, ya, dia juga pemungut dari buah ara. Buah ara ini bisa dimakan, bisa dikeringkan dan dibuat cookies, kue, kan? Dia dari Tekoa, sebuah daerah perbukitan Yudea di selatan Yerusalem yang merupakan bagian pemerintahan Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Berarti Amos di sini sebagai warga negara dia punya KTP, tempat tinggal itu di kerajaan Israel Selatan. Lalu Amos dipanggil, dia dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan pemeliharaan dan penghukuman kepada 10 suku di kerajaan Israel Utara. Jadi dia dari kerajaan Israel Selatan diutus oleh Tuhan pergi ke 10 suku di sana, Israel Utara. Bapak Ibu, kalau orang dari suku utus pergi di gunung sana, pergi mana di pulau yang terpencil sana, orang berpikir mungkin 1000 kali lipat atau lebih. Orang berpikir, mau ke sana, paling orang mau bagi bukan. Bapak Ibu saudara-saudara, bayangkan Amos ini dipilih, dan diutus oleh Tuhan untuk menjadi penyambung lidah. Jadi penyambung lidah ini dalam arti kata tugas yang sangat mulia. Kalau tidak berani, tidak bisa menjadi penyambung lidah. Tapi bagi Amos di sini luar biasa. Dia dipanggil, dipilih dan diutus sebagai penyambung lidah Allah. Dalam rangka apa? Mau kasih ingat bagi umat Israel tentang berbagai kesalahan-kesalahan yang ada pada. Apa itu kesalahan-kesalahan dari umat Israel sampai harus Amos buat dari kerajaan Israel Selatan mau pergi di Israel Utara disampaikan kepada bangsa Israel di sana. Mari kita lihat di pasal 2. Pasal 2 ayat 6 sampai 8 itu kesalahan-kesalahan yang Israel lakukan. Dikatakan begini. Ini penghukuman atas Israel. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka 1 menjual orang benar karena uang, dan 2 orang miskin karena sepasang kasut. Lalu mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara, dan anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah, di atas pakaian kadaya orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda. Serta juga ada penyembahan berhala di sana. Bapak Ibu, ini yang dilakukan, kesalahan ini yang dilakukan oleh orang-orang 10 suku ini yang tinggal di kerajaan Israel Utara, sehingga harus Nabi Amos mau pergi ke sana, mau sampaikan menjadi penyambung lidah, mau sampaikan kepada mereka sebuah peringatan, nubuatan, penghukuman bagi orang-orang yang tidak taat. Kalau tidak taat, terjadi penghukuman ini. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menyuruh untuk memberitakan pesan kepada umat Israel. Tanpa takut, Amos pergi terus menceritakan penglihatan tentang hukuman yang akan terjadi ini. Amos berbicara kepada mereka tentang dosa-dosa yang dorang lakukan, dan Amos menyampaikan pesan ini di tengah-tengah kehidupan situasi Israel yang sedang menikmati kedamaian dan kemakmuran soal ekonomi mereka. Hidup makmur toh. Tetapi dorang gak sadar bahwa berkat kemakmuran yang dorang alami dan kedamaian ini menyebabkan dorang ada rasa egois,
materialistis. Dorang sudah tidak memandang lagi itu orang-orang yang susah, ada orang-orang yang miskin. Dorang sudah tidak pandang lagi. Dorang cuma mau pikir dorang berdiri sendiri. Dorang berpikir kekayaan, kedamaian, semua itu karena dorang berdiri. Ini ego, itu benar, egois. Kenapa orang kaya di situ bertindak serakah dan sangat rakus? Jadi yang kaya bertambah kaya, untuk miskin kasih yang tambah miskin. Kenapa? Orang tidak mengindahkan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Amos berbicara menentang orang-orang yang mengabaikan kaum miskin ini. Amos mau menyatakan bahwa Allah memang memilih bangsa Israel, bahwa bangsa Israel ini dipilih supaya bangsa-bangsa lain lihat dalam kehidupan bangsa Israel ini dan bangsa-bangsa lain boleh mengenal Dia, Tuhan Allah. Ini adalah janji Allah kepada Abraham bagi umatnya. Kalau orang lihat janji itu kan orang dipilih bukan karena orang bagus di bangsa Israel ini, memang karena orang mendapatkan hak istimewa itu. Mari orang lihat Kejadian pasal 18 ayat 18 sampai 19, bagaimana janji Allah kepada Abraham. 18-19, Kejadian 18 ayat 18-19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Jadi ada kehidupan yang kebenaran dan keadilan, supaya janji Tuhan kepada Abraham bisa dinikmati. Bapak Ibu saudara-saudara, Allah memberi hak istimewa kepada bangsa pilihannya, karena memang bukan orang kebaikan, tapi karena Tuhan menghendakinya. Jadi posisi hak keistimewaan ini hancur karena kecongkakan mereka, kesombongan mereka. Sehingga di dalam Torah pembacaan ini Amos memakai pertanyaan retoris atau retorika. Itu adalah batanya tidak perlu jawaban. Karena kalau kita mendapatkan di sini untuk ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 ada 7 kalimat pertanyaan retoris, pertanyaan retorika. Orang lihat dalam pembacaan ini dimulai dengan begini. Yang DP jawaban pasti tidak, yang begitu toh. DP jawabannya tidak perlu mau jawab sebenarnya ini pertanyaan ini. Mulai ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi ada dua orang yang berjalan sama-sama, maka aku janji? Ya pasti jawabannya tidak. Demikian juga dengan Allah. Tuhan Allah tidak akan berjalan bersama dengan umat Israel kalau Tuhan Allah tidak berjanji kepada Abraham. Tuhan Allah tidak akan berjalan bersama dengan kita kalau kita tidak melakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup ini. Sehingga mulai dari ayat 3 itu
akan ngomong-ngomong kalau dia belum dapat mangsa. Kalau dia mau mangsa lari, dia tidak dapat, ya pasti jawabannya no, tidak. Bersuara dengan muda dari sananya jika belum menangkap apa-apa, pasti jawabannya apa? Tidak. Jadi sudah perlu jawaban. Tetapi yang Allah inginkan melalui Amos ini kepastian, sebuah kepastian hidup, supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kalau kita melihat pembacaan ini, kita melihat bagaimana intisari dari ketiga metafora ini sama, yaitu kepastian. Dan kita melihat bagaimana mulai dari ayatnya yang ke-6, 7, 8, apalagi yang ke-8, di mana di sini Amos mau mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sehingga telah mau siapakah yang tidak takut. Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak berbuat. Jadi apa yang telah diperintahkan oleh Allah dilakukan oleh Amos sang penyambung lidah itu. Apa yang disampaikan Amos ini menjadi seruan bagi bangsa Israel untuk melakukan introspeksi diri, tapi juga bagi orang semua. Ini firman ini sangat keras. Kenapa? Tuhan mampukah hadir menjadi penyambung lidah di tengah-tengah orang menyambung ayam? Tuhan mampu menjadi penyambung lidah di tengah-tengah kehidupan ada sekelompok orang yang main kartu, pakai Tuhan mampu menjadi penyambung lidah di tengah-tengah kehidupan. Kalau Tuhan lihat ada orang keluarga atau orang saudara yang rumah tangga kasihan baru marah, Tuhan mampu mau. Tuhan ingat kejadian yang ada di Moabit, ya. 2 minggu lalu tuh tabrakan banyak orang. Itu cuma karena bapak ibu kalau tidak salah dia mau kasih luar ada kata lain, dia mau kasih damai. Maka pada akhirnya dia yang kena, begitu kata cerita. Apakah betul atau tidak? Tidak ada tim investigasi ke sana. Jadi cuma dengar berita. Jangan-jangan Tuhan juga seperti itu. Ketika Tuhan sampai, kenapa anak? Siapa sumana? Ada apa anak? Nah gitu kan. Akhirnya Tuhan jadi cium takut. Sudah cukup. Kalau ada sesuatu yang begitu sudah lebih baik jangan. Mari coba jauh, yang usah. Tolong lihat orang sama jatuh di jurang, biar akan asik buat dia, bukan orang. Kalau boleh tak balik bola sedikit supaya memang betul-betul jatuh. Mampukah kita menjadi penyambung lidah yang baik? Jangan-jangan dari satu pertanyaan, cerita yang cuma sepanjang satu jengkal, kok dia mau jadi 1 meter? Apakah tolong menjadi penyambung lidah yang baik? Atau ini tolong mengintrospeksi orang pegido, introspeksi diri, tapi juga orang diajak saat ini mau merefleksikan seruan bagi bangsa Israel untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena apa? Di ayat 1 saja saya bilang bagaimana kasih sayang Tuhan telah mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan tahu bagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, penuh dengan perjuangan, tapi di dalamnya banyak mujizat yang Tuhan telah nyatakan
sehingga menuntun mereka bisa masuk di tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara, sungguh luar biasa ketika juga kita merasakan cinta kasih Yesus Kristus di dalamnya, yang telah menanggung dosa saya, dosa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dosa kita semua. Yesus Kristus melalui karya yang sangat besar dalam pengorbanan, sehingga marilah kita semua terajak pada saat ini belajar dari Amos untuk bisa menjadi penyambung lidah, menyampaikan kehendak Allah, sehingga yang dimuliakan adalah Dia, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Pulang dari sini, tolong berusaha memakai trompet lidah ini bagus-bagus, karena kalau tolong selalu bersemangat dengan menjadi penyambung lidah, itu gigi, jatah lidah, jatah gigi, kok akhirnya semua menjadi luka, kok menjadi setiawan itu. Nah, jadi besok mesti hati-hati kalau coba cerita toh. Nah, tolong minta hikmat dari Tuhan supaya tolong benar-benar dipakai untuk menjadi alat kesaksian, menjadi penyambung lidah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat. Pergilah dengan sejahtera umat Tuhan. Pergilah dengan damai menurut